Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru hebat Indonesia. Nama saya Heri, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram trapesium usia. Saat ini, saya berusia 42 tahun. Ketika rentang usia sekolah, yaitu pada masa PAUD sampai sekolah menengah, masih kuat di ingatan saya beberapa peristiwa baik yang bernuansa negatif maupun positif. Untuk tugas refleksi, ada 6 pertanyaan pemantik yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di diagram trapesium usia? Peristiwa positif yang saya maksud adalah saat usia saya 16 tahun. Saat terpilih mewakili sekolah mengikuti pelatihan pengurus OSIS se-Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang diikuti oleh 70 orang pengurus OSIS terpilih dari seluruh SMA se-Nusa Tenggara Barat. Dan peristiwa negatif yang saya maksud adalah ketika usia saya 14 tahun, saya tidak diperbolehkan mengikuti ulangan semester oleh panitia karena belum membayar SPP atau BP3. Pertanyaan kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa positif tersebut adalah salah satu guru yang ditunjuk oleh sekolah menjadi pembina OSIS, yang selalu mengapresiasi bakat kepemimpinan siswa-siswinya, termasuk dukungan kepala sekolah dan teman-teman pengurus OSIS dari kakak kelas. Sedangkan yang terlibat dalam peristiwa negatif tersebut adalah para panitia ulangan semester, termasuk kepala sekolah yang merestui kebijakan tersebut. Pertanyaan ketiga, yaitu dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang terhadap kedua peristiwa tersebut. Mari kita lihat roda emosi Plachik untuk mengidentifikasi persisnya perasaan di masa itu. Perasaan saat mengalami peristiwa positif adalah rasa tertarik, optimis, senang, gembira, dan menerima keputusan baik yang dipercayakan kepada saya. Perasaan saya saat mengalami peristiwa negatif adalah takut, khawatir, kecewa, sedih, marah, jengkel, dan benci. Kenapa kebijakan sekolah seolah tidak adil dan tidak peduli terhadap kondisi saya dan orang tua yang saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Pertanyaan keempat, mengapa momen di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Sebab kedua peristiwa tersebut sama-sama bernilai sebagai pelajaran bagi saya, meskipun keduanya memiliki resonansi yang berbeda. Peristiwa positif yang mengandung makna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk tumbuh, berkembang, dan berprestasi tanpa melihat dan memandang siapa dan bagaimana kondisi orang tua si anak. Berbanding terbalik dengan peristiwa negatif yang juga memberikan dampak kepada kenangan pahit yang tidak akan pernah terlupakan, dan peristiwa tersebut akan senantiasa membekas dan menjadi pelajaran bahwa pendidikan itu seharusnya memanusiakan manusia, di mana siswa harus dipandang sebagai pelanggan utama yang harus dilayani dengan maksimal tanpa membedakan kedudukan, profesi,
dan sebagainya. Pertanyaan kelima, pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait dengan peran saya sebagai guru terhadap peserta didik adalah: dengan peristiwa yang saya alami, saya telah berjanji kepada diri saya sendiri bahwa apa yang saya alami dari peristiwa negatif yang mengakibatkan munculnya emosi-emosi negatif terhadap siapapun yang terlibat di dalamnya membuat saya lebih bijaksana, bahwa sesungguhnya segala sesuatu kegiatan yang dapat merusak mentalitas dan karakter peserta didik harus dirubah dan dihapus dari proses pendidikan saat ini. Sedangkan untuk peristiwa positif yang mengandung banyak sekali nilai-nilai dan praktik baik akan terus saya kembangkan sebagai bagian dari pada proses pembelajaran dan kemandirian para peserta didik. Dan pertanyaan yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat kata-kata: guru, murid, belajar, makna, dan peran. Guru hebat adalah guru yang senantiasa menuntun dan memberikan makna dalam setiap proses belajar dan pembelajaran murid-muridnya. Memiliki peran penting dalam menentukan arah laku hidup para muridnya menuju masa depan yang selamat dan bahagia. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama adalah nilai yang ada pada diri saya adalah semangat yang membara untuk memperbaiki akhlak dan laku hidup peserta didik dan berbagi informasi dan pengetahuan baru yang dapat memotivasi para murid untuk semangat belajar dan berlatih untuk kemudahan di masa depan. Kedua, suka membangun komunikasi dengan rekan guru sebagai bagian dari proses refleksi, berbagi, dan berkolaborasi guna menyelesaikan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, suka membangun tim, sebab dengan timlah segala kesulitan akan berubah jadi mudah. Sebab banyak kepala yang berpikir jauh akan cepat menelurkan solusi daripada satu kepala. Peran kedua dari nilai dan peran guru penggerak menurut saya, yaitu peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya, yaitu pertama, sebagai pendidik, saya berusaha semaksimal kemampuan yang saya miliki berpikir dan bertindak melalui berbagai momentum, mendorong agar program-program yang dibuat oleh sekolah bersama para anggota komite dan disepakati oleh para murid dan orang tuanya dapat terlaksana dengan maksimal. Dengan dasar itu, kemudian setahap demi setahap para murid ditertibkan, diberikan kesempatan menyesuaikan diri, diberikan reward bagi yang menunjukkan perubahan dengan praktik baik mereka, dan melakukan evaluasi ketika ada hal-hal yang belum tercapai sesuai target. Yang kedua, dan dengan rekan guru dan komunitas sekolah, saya telah berusaha mendorong terbangunnya komunitas yang baik melalui grup WhatsApp, diskusi-diskusi kecil, kegiatan bulan budaya, melalui kompetisi antar kelas,
dan membangun tradisi-tradisi berbagi dan kolaborasi melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.